dari Malaysia ada Ibu Erma Fatima. Beliau ini adalah produser dari series Bid'ah yang sedang viral, ramai diperbincangkan di Indonesia juga. Dan beliau ini sebelumnya juga menjadi artis dan juga sutradara dan banyak sekali menuai penghargaan. Ini sudah berapa puluh tahun di dunia seni peran? Udah 30 tahun. 30 tahun dan sekarang menjadi produser. Sudah ada beberapa karya juga? Iya, Bid'ah adalah skenario saya juga. Skenarionya juga. Wow. Dan ya, sebelum kita tanya bahwa ini adalah berdasarkan pengalaman yang pernah dialami, yang dilihat langsung seperti itu ya? Iya, pernah waktu 10 tahun, 15 tahun yang lalu, di mana baidurinya tuh saya. Apabila saya melihat keadaan yang begitu, maka kita selamatkan anak-anak perempuan yang ada di dalam pesantren tersebut. Oke, nanti kita akan bahas pengalamannya, tapi kita lihat dulu seperti apa cuplikan series Bid'ah berikut ini. Bu Erma, itu dialognya, ya, adegannya itu persis seperti yang dilihat waktu itu. Adegan yang benar? Iya, kejadian. Oh, enggak pasti saya. Enggak pasti. Karena saya enggak lihat keadaannya. Yang saya tahu cuma mereka telah dilakukan seperti itu. Sudah dinikahi ya, gitu ya. Tapi yang cium minum air kaki itu enggak ada. Enggak ada. Itu ada yang lain. Jadi hasil riset dari pengalaman yang lain. Campur-campur gitu ya. Jadi ajaran-ajaran sesat yang campur, jadinya rasanya bid'ah gitu. Oke. Jadi sebelum menjadi skenario seperti itu dan juga produksi seri seperti itu, selain berdasarkan pengalaman yang pernah dilalui, ini juga ada wawancara juga atau melihat fenomena-fenomena aliran sesat yang lain? Ada. Kita di Malaysia juga ada ajaran-ajaran sesat itu. Tapi mungkin enggak sebanyak di Indonesia ya. Seperti itu. Nah, ya. Ini pada saat karena cepat ditangkap kalau di Malaysia. cepat ditangkap ya. Nah, ini menjadi pertanyaan. Ini ketika membahas tema-tema seperti ini gitu. Aliran sesat itu kan walaupun dia sesat tapi kan ada juga pengikut-pengikutnya. Ya. Ini menjadi pro kontra juga kah di Malaysia? Iya, pasti. Karena awal-awalnya apabila ditayangkan, diputar episodik pertama, itu udah langsung ada reaksi. Ada reaksinya. Pertama, karena kesilapan kita mempamerkan pakaian dan keterampilannya Walid itu seperti ulama-ulama. Itu kesilapan kita. Jadi di situ ulama-ulama nggak suka karena mereka merasakan saya menentang ulama-ulama, sedangkan saya tidak menentang ulama. Dalam hal ini agama dan manusia itu adalah dua isu yang berbeza ya. Agama ya agama, manusia yang manusia. Jadi nggak semestinya ulama itu dia mulia, suci. Ada yang benar-benar berilmu dan berakhlak baik. Ada yang menggunakan kesempatan itu dengan keterampilannya sebagai ulama untuk mempengaruhi orang-orang di luar sana atas kepentingan diri. Karena itu maka busananya diubah jadi seperti sekarang ini ya? Enggak, yang sekarang ini yang jadi viralnya. Oh, yang viral ini yang kemudian yang kemarin. Salahnya yang sekarang ini. Justru ya, karena ianya digambarkan sebagai imamah ya, itu Sarban itu adalah ulama. Yang mana mungkin wardrobe-nya nggak tahu. Jadi kita tersilap lah di situ. Jadi kemudian sekarang agak dimodifikasi, diubah. Udah nggak bisa diubah, udah selesai syutingnya. Isunya keluar apabila udah diputar. Jadi udah nggak bisa bikin apa-apa. Kecuali mungkin kalau dibikin Bid'ah 2 ya. Oh iya. Lalu bagaimana cara menanggapi pro kontra itu dan reaksi keras? Diam aja. Diam saja. Karena mereka seorang ulama yang berilmu ya. Yang pengetahuan ilmunya sudah tentu jauh lebih tinggi dari saya. Jadi siapa saya untuk menentang mereka? Jadi meskipun ada waktunya saya merasa saya benar, tapi saya biar sebagai tanda menghormati mereka, biarin aja, nggak apa-apa. Ya, tapi ada hal baik juga ya dengan adanya series seperti itu gitu. Kalau kita lihat ada artikel yang kemudian sempat di-repost gitu ya. Ada mungkin korban-korban yang merasa menjadi ada di dalam ritual yang tidak betul itu gitu ya. Dan kemudian baru tersadar bahwa itu sebetulnya tidak benar, bahwa dia terperdaya begitu ya. Ini ada bukan yang ini artikelnya, yang ini ya.
janji keberkahan rahim gitu ya. Ada 22 santriwati korban tersadar setelah nonton series Bid'ah. Ini sama juga di Malaysia juga, ini fenomena ini juga ada ya, santri kepala asrama sampai divonisnya 200 tahun Bui. Itu 20 kali maksudnya ya. 200 sampai 20. Di artikelnya tulisnya 200. Seperti itu. 200 apa? Tahun. 200 years sentence. Oh. Lama sekali ya. Lama sekali. Ini ada cuplikan artikelnya sih di tahun 2019 gitu. Ini sebuah tapi kalau melihat bahwa ini ada hal baik setelah menonton series ini, dan itulah misi perjuangan kita di Rambi Da'ah adalah untuk kita membenteras ajaran sesat itu. Kita ingin membenteras mereka yang menggunakan agama untuk kepentingan diri. Kita bukan untuk menjatuhkan agama Islam atau menentang ulama-ulama yang kita udah tahu ilmunya dan akhlaknya. Itu yang sebenar-benarnya mursyid. Jadi kita istilahnya lebih kepada ini ada yang sesat memang, yang sesat ini fenomenanya, dan membuat masyarakat kalau melihat ini supaya berhati-hati gitu ya, tidak terperdaya. Awareness ya untuk yang di luar sana, untuk mencari ilmu, untuk mencari Tuhan, untuk mencari agama itu harus ada ilmu juga. Harus ada ilmu dan semuanya dengan proses. Ya harus ada melalui proses, nggak bisa shortcut dong. Nggak bisa shortcut. Mau kaya juga ada proses. Iya betul. Apalagi mau masuk surga. Iya betul. Nah ada fenomena juga yang kemudian ini viral, ada konten-konten yang kemudian mengambil keterkenalan series Bid'ah gitu ya. Salah satunya adalah dialog yang pejamkan mata, bayangkan wajah Walid gitu ya. Itu berlaku kok. Itu berlaku di guru-guru tertentu ya. Seperti itu juga ada. Iya. Ada. Iya. Jadi zikir sambil membayangkan membayangi wajahnya. Manusia. Membayangi wajahnya. Ya. Itu juga ada di dalam wali-wali Allah yang sebelum ini juga ada bikinnya begitu. Tapi yang benar, kalau yang ulamanya benar, kita yakin apa yang kita laksanakan atau lakukan, itu yang nggak apa-apa. Tapi kalau sekadar membayangi wajahnya itu tanpa alasan ataupun itu yang harus diwaspadai ya. Iya. Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi.